Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Alhamdulillah. sehat, Kang Abdul Syukur. Alhamdulillah sehat. Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah menih sehat ya. Kalau lihat senyumnya memerekah gitu tuh. Aduh, Masya Allah senang. Kang, Ustadz, kita mau dengar hari ini nasihat dari Antum. Katanya kan di sini Al-Quran sebagai penerang. Tolong nasihatin nih kita-kita nih yang harusnya lebih bersyukur lagi pada hari ini. Silakan Kang Fadol. Eh, Bismillah. Sebenarnya saya belum layak untuk memberikan nasihat. Justru saya yang harus dinasehati, Ustaz. Ya Allah. Masya Allah. Fadl Ustaz. Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin saya eh, ingin cerita bagaimana perjalanan saya menghafal Quran saja ya, Ustaz. Masya Boleh? Allah. Silakan Ustadz. Fadl Ustaz. Jadi dulu keinginan saya untuk menghafal Quran sebenarnya semenjak dari SMA, Ustaz. Dari SMA itu saya masih bisa melihat. Oh, Masya Allah. Jadi saya alhamdulillah bukan tunanetra dari lahir, Masya Allah, tapi Masya Allah. eh, tunanetranya sudah menjelang dewasa. Jalan dewasa. Masya Waktu usia SMA saya udah berkeinginan untuk menghafalkan Quran pakai mushaf yang normal itu, Ustaz, yang biasa, yang tulisan Arab yang biasa, yang normal. Allah. Nah, setelah ketika menghafalkan belum tamat juz 30, juz amma, itu penglihatannya keburu keburu hilang, keburu sudah nggak kebaca lagi Qurannya. Nah, setelah itu berhentilah, tidak melanjutkan lagi. Selang beberapa tahun gitu udah tidak melanjutkan menghafalkan Quran. Waktu usia 20 berapa lupa lagi, 26 kayaknya. Itu saya alhamdulillah dapat metode lagi, jadi nggak membaca mushaf yang normal, tapi saya membaca lewat audio. Kalau zaman dulu ada apa ya, DVD atau DVD gitu. Oh, DVD betul, San. Ya, saya dengarkan itu, putar bolak-balik. Alhamdulillah saya dapat satu juz itu, juz 30. Namun ketika disetorkan itu banyak yang salah, huruf-hurufnya yang kurang tepat. Waktu itu saya berhenti lagi, nggak ngapalin lagi. Soalnya kalau diterusin lagi ngapalin banyak yang salah, khawatir gitu ya. Nah, waktu itu saya ngambil keputusan, ini saya harus belajar Al-Quran yang emang bisa saya baca gitu. Dulu cari informasi, ternyata ada Al-Quran Braille. Nah, saya memutuskan untuk belajar membaca Al-Quran Braille. Alhamdulillah dulu belajar membaca Al-Quran Braille itu diulang lagi dari nol lagi kan, jadi kirain saya belajar Al-Quran Braille sama seperti huruf Al-Quran normal, cuman agak timbul gitu, Ustaz. Masya Jadi Allah. bisa diraba. Ternyata beda, simbolnya berbeda, sangat berbeda. Jadi saya belajar ulang lagi dari nol lagi, huruf hijaiyah belajar lagi, iqra belajar. Itu selama 2 tahun belajar membaca Al-Quran Braille. Nah, setelah alhamdulillah bisa membaca, saya lanjutkan lagi menghafal sampai sekarang, alhamdulillah. Masya Allah. Itu Ustaz. Jadi untuk mempelajari huruf Braille-nya itu antum ngulang lagi dari awal ya? Iya, dari awal, dari nol lagi. Dari huruf hijaiyah lagi, dari patah belajar lagi simbolnya. Soalnya sangat berbeda. Sangat berbeda simbolnya. Oh, Masya Allah. Kesulitannya di situ ya, Ustaz ya? Iya. Nah, Kesulitannya ini
mengasah kepekaan jari yang butuh waktu bertahun-tahun. Masya Allah, Jadi Masya Allah. ketika jari ditempelkan ke simbol harus langsung connect gitu. Harus peka, harus sangat peka sekali. Terus memilih dari 10 jari ini mana yang lebih peka, di semuanya dicoba jari yang mana yang lebih peka. Ternyata dari 10 cuma satu yang Oh, Masya Allah. Tapi Ustadz boleh nanya nggak nih, kalau misalnya kan antum mengulang lagi dari huruf Braille itu pasti ada pengorbanannya, susahnya. Tapi kenapa antum benar-benar berusaha keras untuk menghafalkan Quran lagi tuh? Alasan terkuatnya apa, Ustadz? Ini sebenarnya saya dapat amanah dari almarhum ibu sebelum meninggal, harus hafal Quran itu yang membuat saya semangat. Yang pertama, dan yang keduanya, saya ingin mempunyai bekal ketika menghadap Allah. Saya ingin saya pengen amalan apa gitu yang saya andalkan gitu. Ya, mudah-mudahan huruf-huruf yang saya baca menjadi jalan Allah ridho kepada saya saat itu. Masya Allah, Masya Allah. Lalu kalau arti Quran bagi antum, Ustaz, apa, Ustaz? Quran bagi saya surat cinta dari Allah kepada saya khususnya, maka semakin saya baca, maka semakin merasa dicintai oleh Allah, Ustaz. Semakin dekat. Masya Allah, Masya Allah. Surat cinta dari Allah, teman-teman kita nih yang punya kelebihan banyak ini harusnya bisa lebih cinta sama Al-Quran ya. Masya Allah. Ustaz, nasihat buat kita nih, kadang-kadang kita nih yang harusnya lebih bersyukur kayaknya kok suka males gitu ya, gitu dekat-dekat dengan Quran. Ada nasihat dari antum kah buat kita nih yang harusnya jauh lebih bersyukur untuk bagaimana bisa lebih dekat lagi sama Al-Quran? Ya, jadi alhamdulillah kan kita sudah dianugerahkan umur, ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun. Kalau sudah 40 tahun, 50 tahun masih tidak tergerak untuk menghafalkan Quran atau bahkan tidak tergerak untuk membaca Quran, butuh berapa tahun lagi Allah anugerahkan umur kepada kita sehingga kita tergerak untuk menghafalkan Quran. Terus yang tidak bisa melihat bisa menghafalkan, bisa membaca. Yang tidak bisa mendengar, sekarang alhamdulillah ada Al-Quran isyarat. Mereka berjuang keras belajar Al-Quran isyarat. Yang tidak punya kaki alhamdulillah tergerak untuk menghafalkan, membaca. Nah, jangan sampai kita nunggu Allah tampar kepada kita sehingga kita tergerak untuk membaca Al-Quran. Itu Ustaz. Aduh, jangan sampai Allah tampar kita dulu, Ustaz. Waduh, saya sesak dengarnya kalau begitu. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada antum semua. Ada lagi kah yang mau disampaikan, Ustaz? Saya kira cukup ya, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Mudah-mudahan apa yang disampaikan antum pagi ini bisa menggerakkan hati-hati kami yang keras-keras ini. Mudah-mudahan bisa mendekatkan kami juga kepada Al-Quran dan lebih bersyukur lagi. Jazakallah khair. Masya Allah, Ustadz, semoga pahala, keberkahan semuanya kepada keluarga antum. Mudah-mudahan keluarga antum juga dikumpulkan di Jannah Firdaus, ya, Ustadz ya. Ji, boleh nggak nanya dikit? Boleh. Silakan, Ji, silakan. Ustadz, kita persilakan Mas Ari Untung ya. Afwan Ustaz, ini Masya Allah luar biasa inspirasinya Ustaz untuk kita ini yang jadi merasa sudah diberikan kelengkapan tapi mungkin tidak memaksimalkan apa yang sudah diberikan ya Ustaz. Tadi yang menarik tadi Ustaz tadi mengatakan kayaknya Ustaz ini kan mulai SMP kalau nggak salah, SMP atau SMA gitu Ustaz ya? SMA kalau nggak salah ya. Kan kalau nggak salah itu Ustaz yang lebih berat itu kan ketika
menjadi apa namanya tunanetra itu pada saat eh, di tengah gitu. Kalau yang sudah lahir memang tidak melihat mungkin tidak berat. Yang kalau yang ketika itu tadinya sebelumnya bisa melihat kemudian tiba-tiba tidak melihat, eh, ada perasaan apa saat itu Ustaz? Ibaratnya kan mungkin ada down atau apa gitu, nggak sempat down nggak Ustaz saat itu? Iya, saya sempat down, mengurung di kamar gitu ya, terus putus harapan gitu, sudah nggak punya cita-cita lagi. Tadinya Ya, Ustaz ini karena apa Ustaz kok bisa tiba-tiba nggak melihat Ustaz? nama penyakitnya retina pigmentosa katanya. Dua-duanya Jadi, apa satu Ustaz? iya, jadi yang kena itu sarafnya, Masya Allah. saraf mata. Itu pada saat itu bagaimana hubungan Ustaz dengan Allah saat lagi down itu Ustaz? Eh, Dulu saya sempat, kenapa Allah teh ngasih ujian teh kepada saya gitu ya. Padahal kan manusia teh banyak, kok yang dipilihnya saya gitu. Cuman seiring waktu, dengar tausiah, dengar ceramah, oh ternyata eh, Allah sudah, kehendak Allah tidak ada yang meleset, udah presisi semuanya. Allah Setelah Allah pasti maha tahu yang terbaik buat kita. ini Ustaz sekarang kan posisinya sekarang kondisinya sudah terbiasa dengan keadaan gelap begini Ustaz ya. Kalau boleh tahu Ustaz masih ada cahaya nggak sih Ustaz yang terasa gitu? Eh, Cahaya udah sangat, udah bisa dikatakan sudah total. Total udah gelap gitu ya. Iya. Tapi sekarang Ustaz sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini Ustaz ya. Mana Iya. yang lebih nikmat Ustaz? Lewat zaman waktu Ustaz bisa melihat atau keadaan sekarang gitu Ustaz? Karena Ustaz sekarang kondisinya sudah dalam keadaan sudah gelap total begini tapi dekat dengan Quran gitu. Menurut Ustaz Kalau mana yang lebih nikmat? kalau nikmat sekarang alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nikmat sekarang apa kenikmatan Ustaz? Yang ini yang bikin ngiri Ustaz. Apa kenikmatan dari Ustaz yang mungkin tidak kita diberikan kelengkapan, Ustaz mungkin tidak bisa melihat, tapi Ustaz merasakan kenikmatan itu part mananya Ustaz? Saya nikmatnya dari, mudah-mudahan di hari hisab nanti kan semua dihisab, tangan, mulut, kaki, mata. Nah kan saya tidak bisa melihat, jadi mungkin ketika dihisab mata bisa berkurang, boleh jadi amal saya sedikit, amal baik saya sedikit, amal buruknya yang banyak. Ketika dihisab mata, saya sangat berharap sekali bisa menambah amal baik dan bisa mengurangi amal buruk. Ya itu saya yang menjadi harapan gitu, yang menjadi nikmat, yang menjadi motivasi untuk sabar hidup di dunia, sementara sabar gitu. Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Jika sekarang ini Ustaz ada rezeki tiba-tiba kemudian bisa melihat ada yang donor mata atau gimana Ustaz? Kalau saya ditanya ya mau sembuh enggak, jawabannya saya dilema, takut. Kalau saya sekarang nggak bisa melihat, terus jadi bisa melihat, takut nggak bisa menjaganya, Ustaz. Terus takut di hari hisab nanti jadi tambah berat lagi hisabnya. Antara mau dan tidak mau, jadi dilema, lebih ke takut, Ustaz. Ya Allah, ya Allah. Waduh, ini kita yang masih bisa ngelihat yang aneh-aneh, kadang-kadang kita suka lihat sosial media, waduh kemana, macam-macam. Dari mata kadang-kadang turun ke hasad, dari mata turun ke gibah. Waduh, Masya Allah, Ustaz ini tawadu banget ya. Kita ada perasaan iri dengan Ustaz bisa ketemu dengan rasa cinta kayak gitu ya Ji ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita nih yang dikasih mata nih Ji bisa jaga, karena ternyata yang punten ya Ustadz ya, yang sedang tidak bisa melihat sekarang malah bilang aku tuh nyaman sekarang karena nanti mataku tidak bisa bersaksi bahwa aku sudah lihat aneh-aneh, mataku sudah tidak bisa bersaksi bahwa aku tuh sering nyinyirin orang pakai mata gitu, terus mataku juga bisa bersaksi bahwa
sudah diredupkan sama Allah tapi malah lebih gerak tangannya ngafalin sampai 20 juz. Lah kita nih yang matanya ada nih malah kalau lihat orang suka panas sendiri Ji gitu. Lihat orang sukses kita jadi hasad, betul tadi kata Mas Ari Untung. Nah ini Dosa paling besar aja kita kalau lihat kalau buka sosmed itu dosanya paling banyak dari mata karena kan ngelihat itu. iya. Semua ada di situ dosanya tuh. Sekarang kalau kita jadi ketampar juga sih dengan Ustadz orang yang dari Ustadz ini. Apa namanya? Justru kita jadi terlalaikan gitu. Kadang-kadang mesti baca Quran gara-gara lihat sosmed dulu jadi lama scrollingnya. Scrollingnya lama tiba-tiba udah habis waktu. Ya udah, Masya Allah. Iya Ji, waktu itu kita pernah dengar dari beberapa guru tuh sebenarnya posisi yang seram tuh nanti ketika mulut kita dikunci Ji, karena semuanya bicara gitu. Apa yang tadinya kita bisa tutupin gitu, aib kita di dunia ini bisa kita tutup dengan pembenaran segala rupa, kan nanti nggak bisa ditutup. Mata bersaksi, semua bersaksi gitu. Jadi benar kata Ustadz tadi, Masya Allah katanya, aku mending gini deh gitu, menjemput surganya. Mudah-mudahan Ustadz benar-benar nanti bisa menjemput surganya bersama keluarga, bareng-bareng kumpul di Jannah Firdaus. Terus mungkin beliau lah nanti yang berjalan di titian sirot tuh terang gitu Ji. Bener nggak? Allah mudah-mudahan dan mudah-mudahan beliau ingat ya pernah satu halakoh gini sama kita nih. Itu nama saya Dimas Adista, nama teman saya Ari Untung Ustadz. Ustadz Afwan nih, saya boleh tanya kayak gini Ustadz, apa namanya, jikapun Ustadz sekarang ini dulu pernah melihat, sekarang enggak, apa sih yang Ustadz kangen untuk Ustadz lihat? Saya dulu hobi mendaki gunung. Wow. Kita lihat pemandangan kadang suka nangis, ya Allah indah gitu ya. Ciptaan Allah, yang kangen itu kan. Ya Allah, udah disiapin buat Ustadz nanti lebih indah lagi, Insya Allah. Ji, ternyata dulu ketika masih bisa naik gunung juga ternyata sudah dipakai mensyukuri ya, itu juga sebenarnya tuh. Jadi dari dulunya sudah mensyukuri nikmat Allah sama Allah ditambah lagi. Aduh saya mah sesak dengarnya teman-temannya. Dihindarkan dari dosa-dosa mata dia satu. Allah sayang banget sama Ustadz. Insya Allah, Insya Allah. Mudah-mudahan kita juga punya satu hal lain yang membuat Allah jadi sayang sama kita ya Ji. Amin, amin, Ya. amin Ji, amin. Kalau bicara seperti Ustadz, kita mentalnya belum sekuat Ustadz nih kayaknya. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah. Insya Allah, Ustadz, Jaz. mungkin ada ini nggak Ustadz? Apa namanya? Sesuatu yang mungkin Ustadz kangen dari Al-Quran pada saat melihat dan tidak melihat. Sekarang kan ada perbedaan gitu. Ya, betul. Dan juga orang bilang kan apa namanya, pikiran kita Ji, imajinasi kita tuh lebih kaya dari mata gitu. Jadi kita tuh punya theater of mind. Jadi kalau pada saat kita baca buku novel, kadang-kadang ketika kemudian difilmkan, orang suka kadang-kadang ngerasa ilfil gitu, nggak seindah apa yang saya bayangkan gitu kadang-kadang. Nah saat ini diberikan kesempatan sama Allah untuk memvisualisasikan segala hal yang beliau rasakan ini dengan imajinasi beliau gitu. Ustadz, bagaimana kalau memandang Quran saat dulu sebelum melihat dengan sekarang sesudah melihat, sesudah melihat, bisa melihat dengan sekarang ketika sudah nggak bisa melihat? Iya, jadi kalau dibandingkannya dengan melihat atau dengan sekarang tunanetra, sekarang saya juga suka iri yang bisa melihat karena banyaknya media gitu ya. Sedangkan kami dari difabel kekurangan alat bantu, kekurangan media, seperti Quran saya ini kan braille, cuman ada terjemahnya aja. Karena saya kalau dibandingkan dengan yang melihat kan ada terjemah perkata, ada tafsirnya. Karena saya ya Allah pengen yang terjemah perkata, saya pengen apa sama kata-katanya, apa terjemahnya gitu Ustaz. Cuman alat bantunya belum ada. Saya coba download di aplikasi, juga akses untuk tunanetra. Nah itu Ustaz yang dirindukan, alat bantunya, media-medianya. Saya kadang suka iri yang kepada yang melihat itu Ustaz. Makanya untuk yang bisa melihat, media sudah banyak, alat bantu sudah banyak, mata bisa melihat, jangan disia-siakan. Syukurillah itu semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Memberikan alasan buat kita untuk lebih bersyukur hari ini. Terima kasih Ustadz.
berikan alasan kita untuk bisa lebih menangis lagi nanti nih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, betul. Kalau misalnya Ustadz Abdul syukur sesuai dengan namanya ya, benar-benar bersyukur banget, bisa mensyukuri kekurangan yang dimiliki. Berarti mestinya mata-mata kita ini dipakai menangis untuk mensyukuri apa yang kita punya ya Ji ya. Tapi kerasa sih ya kayak kayak Mas Ari Untung teman-teman gitu. Belum pernah kan teman-teman lihat Instagram yang like-nya sampai ratusan ribu gitu ya, terus notifikasi masuk juga. Pasti berasa berat ya Ji ya kadang-kadang ya Ji ya. Lihat komen gitu. Mhm. Dan ya gimana ya, sosial media itu menurut saya sih ya, itu banyak dosanya di sana. Kenapa dinamain TikTok kan karena TikTok ngabisin waktu kita gitu emang. Orang dinamakan untuk mengambil waktu kita. Jadi yang paling mahal makan waktu. Jadi orang berlomba-lomba untuk bikin kita lalai dan lupa sama Allah, dari waktunya diambil sama dia gitu. Dan sekarang kalau kita nggak melihat itu semua kan, jadi kita seolah konsentrasi kita kalau tuh terdikoy kan, lihat Iya. Instagram, sosial media, ada apalah yang lucu, lihat film apa segala, habis semuanya. Aduh, Masya Masya Allah. Masya Andaikan Allah. hafalan Ustadz boleh saya minta, Ustadz boleh minta harddisknya, memorinya saya download di kepala 20 juz lumayan juga tuh, Masya Allah. Masya Allah. Nah sama-sama teman-teman, kadang-kadang kita tuh tidak pernah berjalan di sepatunya orang lain ya, melihat Ustadz Abdul syukur gitu. Kita malah kasihan, harusnya kita yang dikasihanin sama Ustadz Saya Abdul syukur mungkin tuh. kita yang Kebalik kita yang dikasihanin ya sama Ustadz Abdul syukur, karena punya mata malah bisa lihat semuanya. Beberapa teman-teman Ji juga sering kan ada beberapa yang DM atau message pasti, Masya Allah ya keluarga Mas Ari Untung luar biasa, tapi sama-sama doain ya Mas Ari Untung juga ujiannya lebih gede daripada kita gitu ya. Maksudnya dengan mata yang dikasih semua keberkahannya Ji ya, yang udah dimiliki tuh kayaknya bukan berarti Mas Ari Untung tuh udah enak banget gitu. Udah pasti ujiannya lebih dari kita teman-teman. Makanya jadi saling doain aja, mudah-mudahan nih Holakoh hari ini 600 tadi 700 orang tuh semuanya berkumpul nanti di Jannah Firdaus, asbab kita saling berdoa dan saling mensyukuri insyaallah. Jazakallahu khair ya Ustaz ya. Ada yang nanya nih, Ji, Iya. mau denger katanya hafalannya Ustadz. Masya Allah, boleh ini terakhir Ustadz hadiah bagi kita, mudah-mudahan bisa jadi pengingat. Kami meminta hari ini apakah ada yang bisa dibacakan untuk kami sedikit saja supaya bisa menjadi pengingat buat kami di sini. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من
المنذرين وقل الحمد لله الذي سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, ya jadi ngiri ya, andaikan perasaan itu kita juga dapat, kemampuan itu kita juga punya. Aduh, Masya Allah Ustaz. Benar-benar rezeki Ustaz ya. Diberikan sama Allah, justru ditarik segala, apa namanya, mungkin orang bilang ini nikmat ya, tapi ternyata ditukar dengan nikmat yang lain. Ini Masya Allah luar biasa. Jazakallah khair Ustaz, ini apa namanya nasihatnya yang mendalam ya buat kami. Semoga kita juga jadi lebih bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang kita rasakan sekarang nih, insyaallah. Ada sebentar sih kita sama-sama tarik nafas dulu ya teman-teman ya, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan semua pahalanya mengalir ke Ustadz dan keluarga. Sekali lagi alhamdulillah mengingatkan kami pada hari ini untuk lebih bersyukur lagi sama, tambah dekat lagi sama Al-Quran. Mudah-mudahan Allah selalu jaga Ustadz Abdul Syukur bersama keluarga dan juga tim Demam Ngaji yang memang setiap hari menebar kebaikan. Kita tuh bisa berangkat pagi hari ini tuh sudah bisa mensyukuri dan mudah-mudahan bisa lebih berguna bagi masyarakat luas lagi. Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kegelapannya Ustadz hari ini tuh nanti diganti sama cahaya yang terang banget nanti, sehingga kita bisa lihat nanti, kita yang mungkin saksikan juga nanti Ustadz melewati sirat dengan cahaya sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan kita yang di sini nanti dapat kebagian sedikit nih dari teman-teman Demam Ngaji, dari cerita untungnya Mas Ari Untung. Doain juga teman-teman Terang Jakarta yang selalu sibuk ngurusin yang gini-gini nih, Masya Allah. Mudah-mudahan juga semua keluarga teman-teman yang ada di rumah diberkahin Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anaknya Mas Ari Untung, mudah-mudahan nanti jadi anak-anak yang berguna, jadi pemimpin umat. Insya Allah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini nggak berhenti ini ya, merinding Insya Allah. Allah ya, semoga siap tetes air mata yang kita keluarkan jadi akan bersaksi ya nanti ya Ji ya, bersaksi. Kita teteskan ini untuk kecintaan kita terhadap Allah ya gitu. Dan ketika saya juga melihat Ustadz tadi meneteskan air mata, saya ngerasa Ustadz sudah nggak bisa melihat, kemudian hisapan air matanya masih dikasih sama Allah. Ya Allah, tadi udah semuanya menang juga nih Ustadz. Tadi lihat, aduh ya Allah, dia masih itulah Ji, tadi gue tuh lihat Allah tuh adil banget ya Ustadz, masih dikasih air mata Ji, karena kan ada air matanya orang yang takut karena sama Allah itu yang menghindarkan hambanya dari api neraka. Saya sempat mengira bahwa Masya Allah Ustadz pun sudah terambil itu aja, ternyata enggak, masih bisa meneteskan air mata. Ya Allah, Allah masih kasih itu gitu buat Ustadz. Jadi Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz, mudah-mudahan dijaga terus hatinya ya. Amin.